Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Pinturito with Miss Dia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar matematika. Tentang pecahan, desimal, dan persen. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita mau pengenalan dulu. Pengenalan lagi tentang pecahan. Mari kita ingat, pecahan itu bentuknya seperti ini ya. Ada A per B, yang bagian atas itu dinamakan pembilang dan bagian bawahnya dinamakan penyebut. Dan bentuk pecahan ada bermacam-macam. Ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu seperti yang ada di sini, 1/2, 1/2, 3/4, 2/3, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pecahan campuran, terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Misalnya 2, 1/3, 3, 4/5, 19, 3/13, dan lain-lain. Oke, setelah tadi bentuk pecahan yang pertama ada bentuk pecahan biasa, yang kedua ada bentuk pecahan campuran, selanjutnya ada bentuk pecahan desimal. Untuk pecahan desimal yaitu pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Jadi kalau pecahan desimal itu dia bedanya adalah di pernya. Pernya itu dia kayak di contoh ini ya, misalnya ya, di contoh di layar ini, per 10, per 100, per 10, per 100, bisa per 1000 juga, bisa per 10.000, per 100.000, per sejuta. Pokoknya kalau misalnya desimal itu dia depan ininya pasti 1, tapi belakangnya 0,0000 gitu. Untuk pernya aja ya, kalau atasnya itu pembilangnya dia nggak bebas bilangan berapa aja. Di sini Miss mau menjelaskan tentang mengubah bentuk pecahan menjadi desimal dan sebaliknya dari desimal menjadi pecahan. Yang pertama, kita mau ubah dulu pecahan menjadi desimal. Ada yang masih ingat caranya gimana? Kalau enggak, silakan disimak ya. Jadi, pertama caranya, misal contoh yang nomor 1 ini, kita punya bilangan 3/10. Pertama kita 3 ini, yang pembilang ini dia tetap 3. Nah, komanya kita lihat bilangan yang ada di bawah sini. Jadi gini caranya. Kita pertama di sini kan bawahnya ini nolnya cuma ada 1 ya. Berarti nanti di belakang koma ada 1 angka aja. Pertama kita tulis dulu 3 misalnya. Kita tulis 3. 3 kan cuma ada 1 angka ya. 3 itu cuma 1 angka aja. Karena dia cuma 1 angka, terus di sini 10-nya cuma 0. 0 cuma ada 1, berarti langsung aja kita taruh komanya di sini. Depannya kita kasih 0. Jadi 3/10 itu bentuk desimalnya adalah 0,3. Nah sama, yang kedua juga gitu. 123/100. Pertama kita tulis dulu 1, 2, 3. Terus kita lihat nolnya yang ada di bawah nih, penyebutnya. Nolnya ada 2. Ya kan, nolnya ada 2, berarti nanti yang di belakang koma ada 2. Kita lihatnya dari belakang, angka yang paling belakang. 1, 2. Nih, dari 3, 2 ini ada 2 angka, berarti komanya kita taruh di sini. Itu caranya. Kelihatan?
Kalau nggak kelihatan kita ulang ya, agak besar kita tulisnya, coba. Kita tulis 1, 2, 3, 123. Terus kita lihat di sini nolnya 2, berarti belakang komanya ada 2, 1, 2. Komanya di sini. Kita hitungnya dari belakang. Jadi 123/100 adalah bentuk desimalnya 1,23. Lalu lanjut. Di sini ada 12/10. 12/10 itu juga sama. Pertama kita tulis dulu angka yang di atasnya, 12. Terus kita lihat di sini nolnya. Nolnya cuma ada 1. Berarti nanti di belakang koma cuma ada 1 juga. Kita hitung dari belakang. 1. Di angka 2. Berarti komanya ada di sini. Jadi 12/10 hasilnya adalah 1,2. Yang keempat ada 145/1000. Per 1000 juga sama ya. Kita tulis dulu 1, 4, 5. Karena 1000 itu nolnya ada 3, ya, 1000 itu nolnya ada 3, maka belakang koma nanti ada 3 juga. Nih kita hitung. Dari belakang ya, hitungnya angkanya 1, 2, 3. Ada 3 angka, udah habis. Berarti kita taruh di depannya komanya, terus kita kasih 0 di depannya karena di depan sini nggak ada angka lagi. Jadi untuk bentuk desimal dari 145/1000 adalah 0,145. Seperti itu teman-teman caranya. Jadi letak koma itu tergantung sama penyebutnya, jumlah 0 di penyebutnya, seperti itu. Terus kita sekarang kebalikannya, dari bentuk desimal kita ubah ke bentuk pecahan. 0,7. 0,7 pertama kita tulis 7 dulu, 7. Terus kita lihat di belakang koma ini ada berapa angka? 1. Nah berarti kita tulis yang belakangnya, yang nolnya ada 1, berarti jadi 7/10. Seperti itu. Terus yang kedua ada 0,84. Pertama kita tulis dulu 84. Di belakang koma ini ada berapa angka? 1, 2. Kita lihat belakang koma ya. Ada 2 angka, berarti kita tulisnya yang nolnya ada 2. Jadi 84/100. Lanjut. 12,9. Sama kita tulis dulu angkanya, yang angka pokoknya 1, 2, 9. Nah, kenapa tadi ini 0 nggak ditulis? Karena kalau 0 ditulis, biasanya kalau di depan itu dia nggak dianggap lagi. Makanya nggak kita tulis. Beda sama yang 12,9 ya. Ini tetap kita tulis. Kita tulis dulu angkanya 129. Terus abis itu kita lihat angka di belakang koma ada 1. Berarti per 10. Jadi jawabannya adalah 129/10. Yang terakhir ada 14,29. Sama, kita tulis dulu 14,29. Per belakang komanya ada 2 angka, berarti per 100. 1429/100. Bentuk pecahan selanjutnya adalah bentuk pecahan persen. Pecahan persen adalah pecahan per seratusan. Kalau persen itu cuma per 100 aja, beda sama desimal tadi. Kalau desimal tadi kan ya per 10, per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Bisa bermacam-macam yang nolnya banyak itu. Kalau
persen itu cuma bisa per 100. Jadi misal di sini ada contoh 2/100. Berarti dia udah langsung jawabannya adalah 2%. Terus di sini ada 38/100. Berarti dia udah langsung 38%. Terus di sini ada juga 23,3/100. Nah, pertama kita tulis dulu di situ angka utamanya, kan dia koma ya. Jadi dia bisa aja langsung jadi 23,3%. 23,3% gitu. Langsung aja ditulis 23,3%. Terus di sini 8% kita ubah ke bentuk pecahan. Berarti sama ya, kita tulis angka utamanya yaitu 8, pernya pasti per 100. Jadi 8/100. Terus di sini ada 34%. 34% juga sama, 34/100. Terus 12,9% sama 12,9/100. Kalau kita mau ngilangin komanya, bisa kita ngilangin komanya. Kalau mau ngilangin koma, kita tambahin 0 di atasnya. Tapi kalau mau ditambahin 0 di atas, harus tambahin 0 juga di bawah. Cara nambahin 0 yaitu dikali. Atas bawah kita kalikan dengan 10. Yang atas kali 10, yang bawah kita kali 10. Ini kita mau ngilangin koma ya. Kita mau ngilangin koma. Jadi nanti kadang ada soal bentuknya kayak gini. Cuma kalau ada koma kan jadi ribet ya. Jadi kita mau hilangin komanya gitu. Ini kita kali 10. Kali 10 kenapa? Karena di belakang koma ini cuma ada satu angka. Nanti kalau ada 2 angka dikalinya sama 100. Kalau ada 3 angka belakang koma dikalinya 1000. Itu. Begitu selanjutnya. Kita ngikutin jumlah nolnya sama jumlah komanya. Kalau komanya cuma 1, kita kali 10. Komanya ada 2, belakang koma, angka belakang komanya ada 2, kita kali 100. Kalau belakang koma itu ada 3 angka, kita kali 1000 dan seterusnya. Itu. Jadi udah langsung 12 kali 9, 12,9 kali 10, hasilnya adalah gini kan, 1, 2, 9. Kalau perkalian 10 itu kan berarti kita langsung tambahin 0 lagi 1 kan. Gini. Tapi di belakang kita masih punya koma, satu angka di belakang koma, kita taruh sini komanya. Otomatis 0 ini jadi hilang. Jadi hasilnya adalah 129. Dan untuk bawahnya 100 kali 10, berarti kita langsung nambahin 100. 100 kan nolnya 2. Kali 10, 10 nolnya 1. Langsung tambahin nolnya 1. Jadi per 1000. Jadi hasilnya adalah 129/1000. Seperti itu. Untuk yang soal ini 8% juga bisa disederhanakan. Pertama kita bisa bagi 2, atas kita bagi 2, bawah kita bagi 2. Kita bisa sederhanakan seperti itu. Bagi 2 bisa, atau dibagi 4 juga bisa gitu. Kalau misalnya disuruh sederhanakan, kita sederhanakan, tapi kalau enggak langsung aja kayak gini. Kalau persen itu pasti per 100. Nah, ini dia, ini juga sama. 14,29%. Sama ya, 14,29/100. Terus di sini belakang koma ada 2 angka. Ada 2 angka berarti kita atas kali 100, bawah kita kali 100 juga, karena belakang komanya ada 2. Biar komanya hilang, makanya kita hitung dulu. Udah langsung, kalau kita mau menghitung tinggal kita tambahin. Nih ya, di sini hitungannya. 14, kita tulis dulu 14, 29, tambahin nolnya 2, 1, 2. Terus belakang komanya ada 2, kita coret nolnya 2. Jadi, terus yang bawahnya juga sama. Di sini 100.
dikali 100, nolnya ada 2, berarti nambah 2 lagi nolnya. Jadi hasilnya adalah 1429 per 10.000. Oke, sekarang ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Jadi yang pecahan kita ubah ke desimal, yang desimal kita ubah ke pecahan. Misalnya di sini ada nomor 1 itu 3/5. 3/5 kan pecahan. Berarti kita ubah ke desimal. Pertama, caranya kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya itu yang ada di bawah ya. Penyebutnya itu dia 5. Penyebutnya 5. Kan kalau desimal itu dia per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya kan. Nah, di sini kan dia per 5, berarti penyebutnya itu kita ubah. Kalau nggak jadi per 10, kita ubah jadi per 100. Kalau nggak jadi per 100, kita ubah jadi per 1000. Itu juga kalau bisa. Kan ada 5, pasti bisa kan kita ubah ke antara 10, 100, atau 1000. Terus kita pilih yang paling dekat, yang paling kecil. Pertama dari 10, 5 jadiin 10, 5 ke 10 itu bisa kan? 5 dikali 2 hasilnya 10. Berarti yang bawah kali 2, yang atas juga dikali 2. Jadi harus sama-sama kalau mau mengubah. Jadi nggak bisa kita cuma ngubah bawahnya aja biar per 10, makanya kita kali 2 bawahnya aja. Atasnya juga harus diubah. Udah, yang di atas 3 kali 2 hasilnya 6. Yang di bawah 5 kali 2 hasilnya 10. Jadi hasilnya adalah 6 per 10. Udah, kalau udah kayak gini kita ubah jadi pecahan desimal. Pertama kita lihat dulu, kita tulis dulu angkanya 6. Tulis 6. Ini kan angka pokoknya kan 6. Nah, untuk taruh komanya di mana? Taruh komanya kita hitung dari belakang. Dia ada nolnya 1. Berarti nanti ada satu angka di belakang koma. 1. 1 kan 6. Nah, udah nggak ada angka lagi. Berarti kita kasih koma, kita kasih 0 di depan. Jadi jawabnya adalah 0,6. Jadi bentuk desimal dari 3/5 adalah 0,6. Terus yang kedua, 65 per 30. Sama caranya. Cuma, kalau ini kan angkanya gede, udah gitu nggak bisa kan dijadiin per 100 atau per 1000 kan. Pertama kita kecilin dulu. Kalau nggak bisa dijadiin per 10, per 100, per 1000, ada cara lainnya. Yaitu dibagi. Gimana cara baginya? Langsung aja bisa 65 dibagi 30, atau bisa juga kita kecilin dulu. Kalau bisa dikecilin, disederhanakan. Di sini ada 65 per 30. Ini kita bisa sederhanakan, sama-sama kita bagi 5. Ya kan? Sama-sama kita bagi 5, karena ini belakangnya 5, ini belakangnya 0. Berarti atas bawah kita bagi 5. 65 dibagi 5 per 30 dibagi 5. Hasilnya adalah 13 per 6. 65 dibagi 5, 13. 30 dibagi 6 hasilnya 30 dibagi 5 hasilnya 6. Udah kayak gini kan 6 ini nggak bisa kan dijadiin per 100, per 1000, nih per 10, per 100, per 1000. 6 itu nggak bisa dibagi ini semua. Makanya langsung aja kita bagi. Jadi 13 dibagi 6. Ini udah kecil angkanya. 13 sama 6 ini udah nggak bisa disederhanain lagi. Makanya langsung kita bagi. 13 dibagi 6 hasilnya adalah 2. 2 kali 6 hasilnya 12. Dikurang. 3 kurang 2 hasilnya 1. 1 bagi 6. Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti kita kasih 0. Kita kasih 0 nih, 0 ya. 0. Bentar. Benerin dulu. 0. Kasih 0. Di bawah kita kasih 0. Di atas kita kasih koma. Jadi 10. 10 dibagi 6 hasilnya 1. 1 kali 6 hasilnya 6. Kita kurang lagi.
10 kurang 6 hasilnya 4. 4 dibagi 6 nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita kasih 0 lagi. Kita kasih 0 lagi. Tapi yang di atas kita nggak usah kasih koma lagi. Udah, tinggal 40 dibagi 6. Hasilnya adalah 6. 6 kali 6 hasilnya 36. Dikurang lagi, hasilnya 4. Tambahin 0 lagi. 40 bagi 6 lagi. 6 lagi. 6 kali 6 hasilnya 36. Dan seterusnya. Ini nanti dia hasilnya bakal 444 di bawah. Di sini bakal 666 terus. Jadi langsung aja kita ambil 2 angka di belakang koma. Hasilnya dari 13 dibagi 6 atau bentuk desimal dari 65/30 adalah 2,16. Pakai cara pembagian. Jadi ada 2 cara. Bisa dijadiin per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya, atau bisa juga langsung dibagi atas dibagi yang bawah. Lanjut, nomor 3, 0,75. Ini bentuk desimal, berarti kita ubah ke pecahan. Kita ubah ke pecahan dulu, dia bentuknya seperti biasa kita tulis di sini 75, berarti atasnya 75, pembilangnya 75, bawahnya mengikuti ini. Dia ada 2 angka belakang koma, berarti per 100. Ini kita udah kayak giniin, terus kita sederhanain, sama-sama bisa dibagi 25. Sebenarnya kalau nggak disederhanain nggak apa-apa, langsung aja 75 per 100. Tapi kalau misalnya nanti di pilihannya nggak ada, kita harus sederhanain. Boleh juga sedikit-sedikit dibagi 5 dulu lagi, dibagi 5 lagi, gitu boleh. Cuma di sini bisa langsung, yaitu dibagi 25. Caranya mencari FPB. Langsung 75 dibagi 25 hasilnya 3, 100 bagi 25 hasilnya 4. Jadi bentuk desimal paling sederhana dari 0,75 adalah 3/4. Sama yang terakhir juga gitu. Di sini ada 0,625. Kita tulis dulu atasnya. Di sini ya. Pembahasannya di sebelah sini. Nomor 4 kita tulis dulu 625 di atas. 625 di atas per belakang komanya ada 1, 2, 3. Ada 3 angka, berarti tulis 1, nolnya ada 3. Kayak gini juga udah bisa, tapi karena kita mau menyederhanakan, kita harus sederhanakan. Boleh masing-masing kita langsung bagi 5. Jadi kalau misalnya dibagi 5 sekali masih bisa, dibagi 5 lagi. Kalau masih bisa dibagi 5 lagi, bagi 5 lagi. Atau kalau mau langsung cari F P B dari 625 dan 1000. Itu, atau bisa juga kayak tadi dibagi 5 bagi 5, atau bagi 2 bagi 2 bagi 2, bagi 3 bagi 3 bagi 3. Udah, ceritanya udah dapat FPB-nya, pakai pohon faktor, cari FPB, dapat 125. Cara menyederhanakannya langsung dibagi. 625 dibagi 125 per 1000 dibagi 125. Hasilnya adalah 5/8. Bentuk pecahan paling sederhana dari 0,625 adalah 5/8. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.